Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Salah satu pembalap fenomenal dari World Superbike yang merupakan pemimpin klasemen kejuaraan tahun ini dari tim Rocket BMW Motorrad, yaitu Toprak Razgatlioglu, dikabarkan tengah membidik peluang untuk masuk ke MotoGP di 2025. Sebuah target yang sebenarnya tidak berlebihan jika melihat performa yang ditunjukkan juara dunia World Superbike 2021 tersebut sejauh ini. Terutama pencapaian tahun ini yang terbilang fantastis, di mana dia mampu membawa tim BMW bersaing di papan atas, bahkan berhasil memimpin di klasemen kejuaraan selama 4 seri yang sudah berjalan musim ini. Dengan koleksi 179 poin dengan 3 kali kemenangan. Dan perlu diketahui kawan, bahwa pabrikan BMW Motorrad bisa dibilang pabrikan mediocre, dengan sejarahnya tanpa gelar juara dunia sejak keikutsertaannya di ajang World Superbike pada 2009. Perjalanan yang sangat berkesan pastinya bagi seorang Toprak Razgatlioglu, jika dia tahun ini mampu mempersembahkan gelar juara dunia untuk BMW Motorrad. Sebuah kisah yang sedikit mengingatkan kita akan keberhasilan seorang Valentino Rossi di tahun debutnya bersama pabrikan yang telah 11 tahun nihil gelar juara dunia, yaitu Yamaha. Di mana The Doctor berhasil membuktikan kepada semua orang, terutama mantan timnya, yaitu Honda, bahwa the man behind the gun adalah sebuah pernyataan yang kuat dalam kesuksesan seorang Valentino Rossi, yang pada saat itu berhasil menang di seri perdana MotoGP 2004 di sirkuit Welcome Afrika, dalam sentuhan pertamanya di atas YZR M1 Yamaha, yang kemudian disempurnakan dengan gelar juara dunia di akhir musimnya. Toprak sendiri pernah membuat geger dunia maya dari overtake-nya terhadap Alvaro Bautista di tikungan terakhir sebelum menyentuh garis finish di sirkuit Katalan, yang hampir mirip dengan overtake fenomenal Valentino Rossi terhadap Jorge Lorenzo di tikungan yang sama pada last lap di race Katalan pada 2009 silam, di mana keduanya sama-sama meraih kemenangan yang dramatis waktu itu. Dan baru-baru ini terdengar kabar bahwa Toprak Razgatlioglu menargetkan kursi MotoGP untuk musim 2025, yang dipertegas oleh manajernya melalui wawancaranya kepada salah satu media luar. Ada banyak ketertarikan terhadap Toprak di pedok MotoGP untuk tahun depan. Kami memiliki kontrak 2 tahun dengan BMW, tapi saya sudah memberitahu BMW bahwa kami ingin meninggalkan kejuaraan dunia Superbike pada akhir tahun ini dan pindah ke MotoGP. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah keinginan Toprak, kata manajer Toprak Razgatlioglu menuturkan. Pertanyaannya sekarang, di tim mana Toprak akan berlabuh di MotoGP jika kesempatan itu benar-benar terwujud untuknya di musim depan? Sejauh ini belum ada kepastian soal pabrikan dan tim mana yang akan membuka peluang untuk Toprak di MotoGP untuk musim depan. Namun belakangan ini terendus kabar yang mengaitkan Toprak dengan Ducati. Merujuk dari pernyataan Davide Tardosi, manajer tim Ducati Lenovo, yang begitu tertarik dan punya penilaian spesial terhadap pembalap World Superbike berkebangsaan Turki tersebut. Toprak adalah talenta nyata, dan saya bakal senang mendapatinya di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, karena dia memiliki karakter yang sangat menarik dalam mengendarai motor MotoGP. Dan saya rasa dia bisa menjadi rider papan atas, sanjung Davide Tardosi atas talenta seorang Toprak Razgatlioglu yang dinilainya pantas untuk bersaing di MotoGP. Sejauh ini masih ada beberapa tim yang belum menemui titik terang soal masa depan mereka di musim depan. Salah satunya Prima Pramac Racing Ducati, yang masih menyimpan misteri soal bertahan di Ducati atau meloncat ke Yamaha. Jadi opsi untuk Toprak tahun depan seharusnya sangat terbuka kawan, jika melihat peluang yang ada saat ini. Artinya Toprak memiliki beberapa peluang, bisa membela Ducati atau mungkin Yamaha, bahkan ada kemungkinan juga Aprilia atau Honda. Tapi tidak untuk KTM, karena pabrikan asal Mattighofen Austria tersebut sudah memastikan line up pembalap mereka untuk musim depan, baik tim Factory KTM maupun tim satelit KTM. Di balik polemik yang terjadi di kubu Ducati akhir-akhir ini, ternyata berimbas pada satu nama talenta muda dari Moto2, yang di awal musim 2024 ini telah diikat oleh Ducati sebagai bagian dari line up pembalap mereka di 2025.
Bahkan dengan opsi kontrak yang cukup menjanjikan bagi seorang rookie, yaitu dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun, plus dijanjikan spek prototipe Desmos edisi terbaru. Artinya, jelas GP25 kawan. Siapakah dia? Fermin Aldeguer, pembalap potensial Moto2 dari tim Speed Up Racing yang sejauh ini telah mengoleksi 63 poin dan bertengger di peringkat ke-6 klasemen kejuaraan Moto2 untuk sementara. Sayangnya keputusan besar yang diambil Ducati dalam menentukan line up pembalap mereka di musim depan juga secara tidak langsung berdampak pada kepastian masa depan Fermin Aldeguer di musim depan. Pasalnya pergerakan di pedok Ducati dari bergabungnya Marquez ke Factory Ducati di musim depan ternyata tidak hanya membuat dua pembalap mereka kabur ke pabrikan lain, tapi juga berdampak terhadap kerjasama bersejarah Ducati dengan salah satu tim satelit yang paling solid yang dimiliki Ducati sejauh ini, yaitu Prima Pramac Racing Ducati, yang sebelumnya telah mengalami keretakan dengan Ducati Corse. Kemudian ditambah dengan penolakan Marquez terhadap tawaran kerjasama dari Pramac, yang seolah semakin memicu tim satelit Campinotti tersebut untuk mengambil opsi lain di 2025, termasuk hengkang ke Yamaha di musim depan. Masalahnya sekarang, nama Prima Pramac Racing Ducati ada dalam kontrak kerjasama antara Ducati Corse dengan Fermin Aldeguer di musim depan. Artinya, Ducati sudah berencana menempatkan pembalap Moto2 berkebangsaan Spanyol tersebut di Pramac dengan spek prototipe terbaru di musim debutnya pada 2025 nanti. Lalu bagaimana nasib Fermin Aldeguer jika Pramac jadi hengkang ke Yamaha untuk musim depan? Berikut situasi terkini yang disampaikan manajer Fermin Aldeguer kepada media, di mana sang manajer menyebutkan bahwa pihak Ducati sejauh ini masih mencari solusi terbaik untuk Fermin Aldeguer di musim depan. Termasuk solusi terbaik dari kemungkinan terburuk, yaitu penundaan kedatangan Fermin Aldeguer ke MotoGP di musim 2025, sesuai yang tertera dalam kontrak yang sudah dipublikasikan pada 18 Maret 2024 lalu. Kami telah menandatangani kontrak 2+2. Kami memiliki 2 tahun yang aman dan 2 tahun lagi tergantung pada tujuan. Sesuai kontrak, tahun pertama, dia bisa mengendarai Desmos edisi GP24 atau GP25. Di sana, Ducati akan memutuskan. Tahun kedua, dia akan mengambil GP25, apapun yang terjadi. Kami masih belum tahu dia akan membalap di tim mana, tetapi Ducati telah meminta kami untuk sangat tenang. Telah dipublikasikan bahwa jika Ducati memberitahunya, jika dia tidak menaiki motor tersebut tahun depan, dia akan menerima kompensasi sebesar 300.000 euro. Itu bohong. Saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya, tapi sebenarnya jumlahnya jauh lebih tinggi. Kata Hector Faubel, manajer Fermin Aldeguer, yang mengungkapkan situasi genting yang dialami Fermin Aldeguer soal debutnya di MotoGP untuk musim depan, yang sejauh ini masih belum menemui titik terang. Monggo jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!